Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di channel ini. Pemerintah Indonesia terus menunjukkan kepedulian dan dukungan nyata terhadap Palestina. Kemudian baru-baru ini, Nusantara telah mengirim puluhan truk bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza untuk sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tengah menderita akibat agresi Israel. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menjadi negara yang paling lantang membela kemerdekaan Palestina di berbagai forum. Seperti yang kita ketahui, memang sejak lama Indonesia telah konsisten selalu memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Bahkan, tanah air kini semakin berani menentang kebijakan Amerika dan Israel demi untuk menegakkan keadilan di bumi para nabi. Lalu bagaimanakah keberanian Indonesia di dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina? Prabowo jadi ujung tombak dalam perjuangan Palestina. Presiden Indonesia ke-8 Prabowo terus menyalakan api perjuangan untuk membela rakyat Palestina. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus bersolidaritas dan membela rakyat tertindas di seluruh dunia. Ya, kita mempunyai prinsip. Kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, ucap Prabowo, Presiden Indonesia. Selain itu, bukti nyata dukungan Prabowo juga terlihat saat dirinya berapi-api membela Palestina di forum G20. Kemudian Prabowo juga mendesak berbagai pihak untuk menciptakan perdamaian di jalur Gaza dan tepi barat. Ya, kami Indonesia mendesak agar terjadi gencatan senjata di jalur Gaza dan Ukraina, tegas Prabowo Subianto. Selain berbicara di forum internasional, Prabowo juga turun langsung memberikan bantuan kemanusiaan. Bahkan saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia telah mengerahkan kapal dan rumah sakit untuk membantu tenaga medis di Palestina. Kemudian tak hanya itu, pesawat C-130 juga dikerahkan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Tak heran saat ini berbagai pihak telah mengapresiasi upaya Prabowo dalam membela rakyat Palestina. Ambisi Prabowo bangun kampung Indonesia di jalur Gaza. Dukungan Prabowo terhadap Palestina tak hanya melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Nusantara juga berencana terlibat dalam rekonstruksi jalur Gaza yang hancur akibat serangan Israel. Salah satu inisiatif besar yang akan dilakukan ialah mendirikan kampung Indonesia di Gaza, seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya di jalur Gaza. Ya, kami sebagai Indonesia ingin membangun sekolah bagi anak-anak di Gaza, rumah sakit, dan berbagai fasilitas lain di kampung Indonesia. Selain itu, kami juga berharap bisa mengajak banyak orang untuk bersinergi dalam proyek ini, ujar orang nomor 1 di Indonesia. Mendengar hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia sangat mengapresiasi inisiatif baik tersebut. Kami sangat mengapresiasi rencana untuk membangun kampung Indonesia di Gaza. Ini adalah bentuk nyata kepedulian bangsa kita terhadap rakyat Palestina, ucap Menteri Luar Negeri Indonesia. Lebih dari itu, pemerintah Indonesia juga siap berkolaborasi untuk mendukung proyek ini. Bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa tanah wakaf untuk kampung Indonesia sudah tersedia di tanah Gaza. Badan Amil Zakat Nasional serukan donasi demi Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina juga terlihat dari peran Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga ini tak henti-hentinya mengajak masyarakat Indonesia untuk berdonasi demi membantu perjuangan rakyat Gaza. Kemudian sejauh ini, bantuan rakyat Indonesia yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional telah mencapai 10 miliar rupiah. Alhasil, dana tersebut tercatat telah berhasil membantu lebih dari 400.000 rakyat Palestina yang terdampak konflik. Selain itu, Ketua Forum tersebut Nur Ahmad juga menegaskan bahwa Indonesia selalu hadir untuk rakyat Palestina. Ya, kami Indonesia akan selalu hadir di Gaza secara politis. Kekuatan umat Islam di Indonesia cukup besar di mata dunia, ujar Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian perlu juga untuk diketahui, dukungan forum tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi.
Sebelumnya lembaga ini juga telah mengirim 45 truk bantuan kemanusiaan ke Palestina yang terdiri dari 50.000 paket bahan pokok seperti mie instan, beras, kacang, keju, biskuit, jus, tepung, dan kurma. Namun, walaupun gencatan senjata saat ini tengah berlangsung, namun kebutuhan seperti pangan, obat, dan perlengkapan darurat masih tergolong tinggi. Oleh karena itulah Amil Zakat Nasional terus berusaha untuk mengajak masyarakat Indonesia agar mau berpartisipasi di dalam membantu rakyat Palestina. Kemudian selain itu, dukungan ini juga telah mendapatkan sambutan positif dari Ketua MPR yaitu Ahmad Muzani. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Basnas yang telah berjuang keras membantu rakyat Palestina. Atas nama Majelis Permusyawaratan Indonesia, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berdonasi. Mudah-mudahan rakyat Palestina segera meraih kemerdekaannya, ujar politikus Gerindra tersebut. Indonesia menjadi pemimpin ASEAN dalam melawan ketidakadilan di Palestina. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia selalu vokal dalam membela Palestina. Bahkan tanah air juga tak ragu mengecam tindakan keji Israel terhadap rakyat Gaza. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga dengan tegas mengutuk pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Ya, pelanggaran ini telah membuktikan bahwa Israel ingin menjadikan penduduk ilegalnya sebagai permanen di Palestina, ujar Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kemudian selain itu, Indonesia juga mengkritik kebijakan Israel yang telah menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza melalui forum UNRWA. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keputusan Israel yang melarang UNRWA beroperasi di jalur Gaza. Kemudian tak hanya itu, Indonesia juga menolak keras rencana Amerika Serikat yang ingin merelokasikan warga Gaza. Tentunya sikap ini mendapatkan dukungan penuh dari Malaysia yang juga turut mengecam rencana tersebut. Ya, satu-satunya jalan menuju perdamaian di kawasan ini ialah dengan menyelesaikan akar permasalahan, seperti memulangkan penduduk ilegal Israel yang saat ini telah berada di wilayah Palestina, tegas pemerintahan Indonesia.